sehingga harus dipindahkan. Presisi lagi, sudah. Pernah nggak sih kalian naik kereta, duduk santai, mendengarkan musik, sambil melihat pemandangan yang ada, dan kalian sama sekali nggak kepikiran bahwa ternyata di rangkaian perjalanan yang biasa saja tersebut, ternyata terdapat banyak sekali hal-hal yang harus benar-benar tepat supaya kalian sampai dengan tujuan dengan selamat dan juga aman. Rel yang harus selalu tepat pada posisinya, roda yang harus terawat, serta sinyal yang harus akurat, dan para petugas, masinis, dan pengatur sinyal yang harus tepat memberikan keputusan dalam waktu hitungan detik. Tapi kenyataannya, dari tahun ke tahun, kita masih sering dengar berita kereta anjlok. Ada yang korbannya selamat semua, ada yang berakhir dengan luka, bahkan korban jiwa. Kenapa ini bisa terjadi? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari kecelakaan ini? Di video ini, kita akan menjelaskan 5 hasil laporan investigasi resmi dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang merupakan lembaga independen yang bertugas untuk menyelidiki kecelakaan transportasi di Indonesia demi satu tujuan yang sama, yaitu adalah mencegah terjadinya kecelakaan yang sama terulang. Kami dari kelompok 2 akan membawa kamu menyusuri 5 kasus anjlokan kereta api di Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Mulai dari kereta barang di Semarang, KRL di Bogor dan Jakarta, kereta angkutan barang batubara di Sumatera Selatan, sampai kecelakaan besar Argo Semeru di Yogyakarta. Setiap kasus akan dibawakan oleh pasangan kelompok yang berbeda. Ayo kita mulai dari kasus yang pertama. Hai teman-teman, kita masuk ke kasus pertama yang akan kita bahas. Pada 4 Agustus 2019, tepatnya pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, KA 2511A yang membawa peti kemas dari Surabaya menuju Tanjung Priuk mengalami anjlokan di petak jalan antara Stasiun Sedadi dan Stasiun Karangjati, Gerobokan, Jawa Tengah. Ada 6 gerbong datar anjlok, totalnya 19 ganda roda keluar dari rel. Untungnya, gerbong yang anjlok ini adalah gerbong kosong, jadi tidak ada korban jiwa maupun luka. Tapi yang menarik, dari laporan investigasi KNKT, ini bukan sekedar human error sederhana. Terdapat 2 penyebab faktor utama pada kecelakaan kali ini. Yang pertama adalah struktur jalan rel yang kurang baik, dan yang kedua adalah rel yang mengalami buckling. Buckling itu adalah istilah untuk rel yang melengkung dan menekuk. Biasanya karena suhu yang panas, membuat rel memuai. Masalahnya, saat pemasangan rel ini, suhu netral rel tidak ditentukan dengan tepat. Jadi, rel jadi lebih rentan menekuk saat cuaca panas. Kasus kedua sempat menjadi perhatian besar publik, tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pada pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. KRL komuter lain KA1722 rute Jatinegara hingga Bogor mengalami anjlokan, tepatnya pada petak jalan antara Stasiun Cilebut dan Stasiun Bogor di kawasan Kebun Pedes. 3 gerbong KRL terguling, tidak ada korban jiwa, tetapi para penumpang mengalami luka-luka sehingga masinisnya sendiri menjadi korban sampai masuk rumah sakit. Dalam laporan KNKT, ada 2 faktor yang berkontribusi dalam kecelakaan ini, yaitu kegagalan pada sistem suspensi kereta ditambah dengan penurunan performa pada tes primer dan irregularitas atau ketidakberesan pada struktur prasarana relnya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan kereta bergantung pada 2 sisi sekaligus, yaitu pada kereta yang dipakai dan rel yang harus dilewati. Kalau salah satu tidak bermasalah, risikonya cukup besar. Pindah ke Sumatera Selatan, 22 Februari 2021 pada hari Senin, pukul 14.10 X, KA 3077 mengalami anjlok saat memasuki jalur 4 di emplasemen stasiun Tanjung Enim Baru, Divre 3, Palembang. Kombinasi sudut wesel dan lengkung rel yang tajam ini membuat gaya sentrifugal dari roda kereta yang
melintas, jadi lebih besar ke arah luar lengkung. Akibatnya terjadi keausan di sisi kepala rel dan lidah wesel, bagian yang seharusnya mengarahkan roda dengan presisi. Jadi di kasus ini bukan rel lurus biasa yang jadi sumber masalah. Titik pertemuan jalur, tempat yang justru lebih membutuhkan perawatan dan pengawasan ekstra karena bebannya lebih kompleks. Sabtu 26 November 2022 pada pukul 13.46, KRL D1 1544C berangkat dari stasiun Kampung Bandan menuju stasiun Angke. Namun hanya 1 menit kemudian kereta tersebut anjlok di jalur 2 paseman stasiun Kampung Bandan. Ada 3 gerbong yang anjlok, di mana total 8 as roda keluar jalur. Dan yang paling mengkhawatirkan di mana tiang listrik pada sekitar area tersebut juga ikut roboh. Sekitar ada 50 penumpang harus dievakuasi. Dan untungnya di antara korban tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, baik yang luka-luka maupun yang meninggal dunia. Nah, yang menarik, saat kereta ini dievakuasi menuju Balai Yaksa di stasiun Manggarai, kereta ini anjlok lagi, namun di lokasi yang berbeda, yaitu di embasemen stasiun Manggarai. Dari laporan investigasi, KNKT menyoroti ada beberapa hal. Yang pertama, dari jalur dan juga komponen dari sarana itu sudah melewati batas toleransi, di mana pada mulai titik-titik tertentu, mulai dari awal saat roda mulai naik hingga sebelum akhirnya roda jatuh keluar rel. Kasus terakhir adalah kasus yang paling kompleks, 17 Oktober 2023, KA17 Argo Semeru, merupakan KA penumpang dari Surabaya menuju Gambir. Terjadi anjlokan di kilometer 520+4 Jalan Stasiun Sentolo menuju Stasiun Wates, Yogyakarta pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. 8 dari 12 gerbong itu anjlok sampai 32 as roda keluar dari rel. Dan yang paling parah, 1 menit dari kejadian tersebut ada KA6 Argo Wilis yang menuju dari arah berlawanan menabrak serangkaian Argo Semeru yang anjlok tersebut, sehingga tercatat ada 32 orang mengalami luka ringan. Penyebabnya adalah rel buckling atau pembengkokan rel diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang terus-menerus sehingga rel mengalami pemuaian. Kemudian ditambah dengan jarak atau celah antar rel yang tidak dapat mengakomodasi pemuaian rel tersebut. Tapi yang bikin kasus ini berbeda sebenarnya sudah ada tanda peringatan lebih awal, karena sekitar 1 jam sebelumnya ada laporan rel gelombang pada titik yang sama. Bahkan kereta lain sebelum Argo Semeru yang juga merasakan gelombang ini dan melaporkannya. Pertama, perawatan dan pemeriksaan jalur rel harus mempertimbangkan kondisi spesifik di lapangan. Suhu, jenis lengkungan, bahkan usia material bukan untuk disamakan di semua titik. Kedua, perawatan secara kereta serta sistem suspensi harus dilakukan secara berkala Dan tidak menunggu hingga gejala lebih terlihat jelas. Ketiga, titik ekstrim seperti wesel dan persimpangan jalur harus mendapat perhatian ekstra karena resikonya lebih tinggi dibanding rel lurus biasa. Keempat, setelah terjadi insiden, evakuasi dan pemeriksaan ulang jalur harus benar-benar dipastikan secara aman, di mana supaya tidak terjadi lagi anjlok kedua seperti yang kita lihat pada kasus Kampung Bandan ini. Dan yang terakhir, kalau sudah ada laporan kondisi tidak normal di jalur yang sama apapun bentuknya, entah itu rel bergelombang atau ada goyangan keras, keputusan untuk menurunkan batas kecepatan atau menghentikan sementara perjalanan kereta itu seharusnya menjadi prioritas, bukan opsi yang paling terakhir. Dari 5 kasus yang telah kita bahas, dari Semarang, Bogor, Tanjung Enim, Kampung Bandan, sampai Sentolo Wates, ada satu pola yang terus berulang. Hampir dari semua kecelakaan ini tidak disebabkan oleh satu kesalahan yang besar, melainkan penumpukan hal-hal kecil seperti suhu rel yang tidak diperhatikan, perawatan yang terlambat, dan juga informasi yang diteruskan tetapi tidak ditindaklanjuti secara tegas. Karena pada akhirnya keselamatan transportasi bukan merupakan tugas dari masinis ataupun petugas lapangan saja, tapi merupakan tugas dari semua pihak yang terlibat, mulai dari perancang sistem hingga yang membuat keputusan kecil sehari-hari.
Dan disitulah pentingnya laporan KNKT, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memastikan hal yang sama tidak terulang, dengan cara membongkar kronologi sedetail mungkin hingga ke akar masalah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di masa